Kisah ini dimulai di wilayah militer demilitarisasi zone atau DMZ yang membagi dua negara Korea Selatan dan Korea Utara, yang menjadikan perbatasan antara dua negara yang sedang berkonflik menjadikan Korea Utara menjadi negara yang was-was dengan tentaranya yang menjaga perbatasan di wilayah DMZ. Banyak pembelot dari utara yang menuju ke selatan untuk memulai hidup baru. Lee Kyu-nam, seorang tentara Korea Utara yang menjaga perbatasan wilayah militerisasi antara perbatasan dua negara. Di saat semua para tentara sedang tidur, Kyu-nam pergi memeriksa jalur-jalur yang sudah dipasangi ranjau. Mengingat para tentara yang ingin membelot dari negaranya membuatkan jalur untuk kabur, terutama para tentara yang tertekan di negaranya sendiri dan ingin bebas merdeka. Makanya mereka ada rencana untuk menuju ke selatan. Hampir setiap minggu Kyu-nam melakukan pemeriksaan ranjau untuk mematangkan rencananya kabur dari kamp tentara utara, mencek jalan-jalan yang ditaruh ranjau agar ia tidak salah dalam perencanaan pelarian dari utara. Kyu-nam merupakan tentara yang menjabat sebagai sersan perbatasan yang membawai hanya beberapa tentara. Hampir sudah 10 tahun Kyu-nam menjaga perbatasan ini, setiap hari menjaga perbatasan dan setiap hari juga menerima informasi-informasi doktrin dari pemerintah bahwa menjadi pembelot di negara sendiri akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Apakah Kyu-nam bisa melewati blok dan batasan negaranya sendiri? Saat di malam hari, saat Kyu-nam sedang bertugas menjaga perbatasan DMZ, salah satu teman dekatnya bernama Kim Dong-hyuk menghampirinya. Kim mengetahui siasat yang sedang direncanakan oleh Kyu-nam, bahwa Kyu-nam sedang melakukan rencana pelarian ke selatan dengan menggunakan kondisi cuaca di malam hari. Setiap malam selama beberapa minggu ini, Kim selalu memperhatikan Kyu-nam meninggalkan camp menuju ke pos terdepan dan kembali lagi di pagi hari. Tujuan Kim menceritakan ke Kyu-nam, ternyata Kim juga memiliki niatan yang sama, ingin kabur dari DMZ. Kim meminta tolong ke Kyu-nam untuk mengajaknya kabur bersama. Kim ingin menghadiri acara ulang tahun ibunya yang sudah lama tidak bertemu. Kim sudah membeli sebuah kalung yang akan ia berikan ke ibunya. Ibu Kim dan adiknya yang sekarang sudah menetap di selatan mulai sudah tidak bertemu bersama dengan Kim. Makanya Kim berharap ke Kyu-nam mau membantunya agar bisa merayakan ulang tahun ibunya bersama adiknya. Tapi saat itu Kyu-nam enggan berterus terang ke Kim bahwa ia memiliki niatan untuk kabur ke DMZ. Itu mungkin ilusi Kim Dong saja melihat Kyu-nam setiap malam meninggalkan camp, karena ia juga berhasrat kabur dari utara. Tapi entah kenapa Kyu-nam justru memberikan sebuah radio dan maps kecil untuk dipelajari oleh Kim Dong terlebih dahulu. Dan saat seluruh tentara tertidur lelap, terdengar sebuah alarm. Kyu-nam sudah tidak melihat Kim di kasurnya. Alarm yang mengisyaratkan bahwa seorang pembelot telah kabur dari kamp DMZ membuat Kyu-nam mulai jantungan, bisa-bisa terancam tertangkap juga. Hanya Kyu-nam yang tahu jalan yang digunakan oleh Kim Dong untuk kabur. Otomatis Kim Dong akan mengikuti maps yang diberikan oleh Kyu-nam. Kyu-nam langsung menghampiri Kim Dong di saat seluruh tentara sedang menyusuri area DMZ, membujuk untuk kembali. Tapi Kim ini hanya berhasrat untuk kabur saja tanpa ada perencanaan yang matang. Ia pun tidak mengetahui lubang mana yang digunakan Kyu-nam untuk kabur, hingga akhirnya mereka berdua tertangkap dan dibawa ke ruang interogasi.
Setelah digebukin, Kim sempat ingin menyelamatkan Kyunam dari masalah ini. Kim Dong mengaku bahwa ialah yang memiliki peta pelarian itu. Kyunam tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Mohon Kyunam untuk dibebaskan. Cuman ini kan sudah terlambat bahwa pembelot di DMZ sudah sampai ke telinga Hyun Sang, seorang kepala tim keamanan negara. Hyun Sang langsung menuju ke DMZ untuk mengatasi masalah pembelot negara. Disclaimer dulu ya, sebelum kita lanjutkan lagi, saya coba jelaskan dulu tentang Hyun Sang. Hyun Sang ini merupakan kepala keamanan negara yang dari remaja sudah berteman dengan Kyunam. Cuman bedanya, Kyunam tidak naik-naik jabatan karena ia adalah anak dari seorang tentara yang biasa saja. Sementara Hyun Sang merupakan anak dari seorang kamra tinggi di wilayah mereka. Yang lebih melengkapi karir Hyun Sang di dunia militer menjadi seorang kepala divisi keamanan negara, Hyun Sang juga menikahi putri seorang kamrat kepala wilayah. Tetapi hal ini tentara tidak mengetahuinya. Dan kita kembali lagi, saat Hyun Sang sampai ke DMZ, ada kesan seperti menolong Kyunam dalam masalah ini. Seakan-akan seluruh kasus ini diberatkan ke Kim Dong Hyuk karena Kim sudah mengaku bahwa ia yang merencanakan pelarian dari DMZ. Kyunam tidak terlibat dalam masalah ini. Justru ia ingin membantu negara untuk menghentikan seorang pembelot. Akhirnya keduanya dibawa ke kantor wilayah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tapi entah kenapa di tengah jalan mereka berpisah. Kim Dong tetap dibawa ke divisi keamanan ke Hyun Pong, sementara Kyunam menjadi supir sekaligus ajudan baru dari Hyun Sang. Hyun Sang memerintahkan Kyunam untuk mengantarkannya ke acara jamuan makan malam di kantor pusat divisi tentara. Acara yang diadakan oleh salah satu jenderal yang juga dihadiri mertua dari Hyun Sang. Dan sesampai di kantor pusat, Kyunam juga bingung kenapa Hyun Sang membawanya ke acara seperti ini. Ternyata ini hanya sebuah akal-akalan Hyun Sang saja agar ia terlihat hebat di mata mertuanya. Hyun Sang membuat Kyunam menjadi seorang yang berjasa di depan jenderal. Kyunam hari ini telah membuat negara bangga bahwa ia telah berhasil menggagalkan seorang pembelot yang berusaha kabur ke selatan, yang otomatis membuat niatan Hyun Sang bahwa ia adalah salah satu anak buah dari wilayah mertuanya memimpin, yang menunjukkan masih banyak tentara yang patuh dan mendedikasikan jiwa raganya untuk negara dan atasannya. Seharian di acara tersebut membuat Kyunam mulai khawatir dengan kondisi Kim Dong yang telah dibawa ke Hyun Pong. Kyunam mulai bingung bagaimana caranya ia akan bisa kabur dari Hyun Sang yang selalu ada di dekatnya. Kyunam mulai melakukan rencana untuk bisa melepaskan dan menyelamatkan Kim Dong. Kyunam meminta bantuan ke salah satu tentara untuk bisa membantunya membuatkan sebuah surat perintah pemindahan tugas resmi yang sudah disetujui oleh Hyun Sang, yaitu pemindahan dari DMZ menjadi ajudan resminya Hyun Sang. Cuman di lain hal, Kyunam memanfaatkan kondisi ini membuatkan surat perintah menuju ke perbatasan dari divisi keamanan negara. Seluruh petinggi Kamrat sedang berpesta seharian hingga mabuk saat itu. Kyunam yang berpura-pura menolong dan mengantarkan salah satu Kamrat yang sedang mabuk berat untuk pulang, dan setelah berhasil keluar dari kantor divisi keamanan, Kyunam langsung menuju ke Hyun Pong. Cuman Kyunam dapat masalah lagi di tengah jalan. Mobilnya habis bahan bakar dan beruntung bertemu dengan konvoi kepolisian Hyun Pong yang sedang melintasi area itu. Awalnya kepolisian curiga terhadap Kyunam. Kenapa seorang sersan bisa berkeliaran sendiri tanpa membawa atasannya? Cuman Kyunam bisa menjelaskan itu, bahwa ia adalah seorang agen rahasia yang langsung ditugaskan oleh divisi keamanan negara untuk menangani salah satu tentara yang sedang membelot. Saat ini
kini tentara tersebut membawa peta pelarian yang menuju ke selatan. Tujuan Hyunam adalah untuk menginvestigasi tentara pembelot itu dan mengambil peta yang dimiliki oleh sang tentara. Akhirnya Hyunam diantarkan ke kantor kepolisian Hyunpong dan bertemu temannya yang sudah ketakutan akan dieksekusi hari itu. Hyunam berhasil mengelabui kepolisian dan mengeluarkan Kim Dong dari kantor kepolisian Hyunpong. Tapi ada salah satu polisi yang berpangkat yang tetap mencurigai Hyunam sebagai agen rahasia. Ia tidak percaya dengan gerak-gerik dan cara Hyunam menunjukkan sikap sebagai seorang agen. Ia tidak yakin. Agar lebih percaya, polisi ini akhirnya ikut mengawal Hyunam mengantarkan pembelot untuk proses investigasi ke tim keamanan negara. 누굽니까? 알고 지낸 보이부 요원인데. Cuman di tengah jalan, polisi ini diam-diam menghubungi salah satu anak buah tim divisi keamanan negara yang ia kenal untuk mengkonfirmasi apakah benar bahwa ada salah satu anak buah dari tim divisi keamanan negara yang sedang ditugaskan untuk memindahkan Kim Dong dari kepolisian Hyunpong. Ternyata yang mengangkat adalah kepala divisi negara langsung, yaitu Lee Hyun-sang. Curiga itu mulai terjawab oleh polisi ini dan terjadilah perbaku hantaman di dalam mobil. Dari kejauhan, Hyun-sang bersama anak buahnya sudah ada di area pelarian Hyunam dan menembaki Hyunam bersama Kim Dong. Beruntung Hyunam dan Kim Dong berhasil berlari dari kejaran Hyun-sang dan melompat ke dalam sungai. Lolos dari kejaran kamrat Hyun-sang, Hyunam dan Kim Dong ditangkap lagi oleh para pemberontak yang berada di area itu. Beruntung lagi Hyun-sang karena Kim bisa menjelaskan bahwa ia juga sedang dikejar oleh tentara karena ketahuan membelot dari negaranya, yang akhirnya mereka dilepaskan dan dibantu oleh para pemberontak ini. Esok pagi bisa boleh pergi lagi. Saat di malam hari, seluruh anggota Hyun-sang yang mengetahui area terakhir sungai tempat Hyunam dan Kim jatuh mulai menyusuri tempat-tempat itu. Para pemberontak yang mengetahui tentara pengejar yang sedang menyusuri tempat ini mulai bersembunyi di antara batuan besar. Hampir ketahuan karena ulah salah satu anak kecil. Cuman Hyunam dan Kim tidak mau hal ini bisa menjadi masalah buat para pemberontak. Hyunam dan Kim memancing anak buah Hyun-sang dengan sebuah tembakan agar bisa menyelamatkan para pemberontak yang rata-rata adalah anak kecil dan perempuan. Hyunam dan Kim Dong mulai terancam dan dikejar-kejar lagi oleh tim keamanan negara. Dari seluruh sudut hutan, mereka sudah terkepung hingga Kim Dong tertembak di pahanya. Beruntung pemberontak ini memberikan tembakan balasan untuk memukul mundur anak buah Hyun-sang, dan Hyun-sang akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mundur sementara untuk menghindari konflik dengan pemberontak. Hyunam dan Kim Dong berhasil lolos dari Hyun-sang. Hyunam membawa Kim kembali ke markas mereka ke DMZ menuju jalur yang sudah Hyunam buat untuk bisa lolos. Hanya jalur itu yang Hyunam tahu untuk menuju ke selatan. Tapi entah kenapa feeling dari Hyun-sang ini sebagai seorang kepala divisi keamanan negara sangatlah kuat. Ia tahu Hyunam kemana aja pergi, hingga ia juga tahu Hyunam besar kemungkinan akan kembali ke markasnya ke DMZ. Saat sampai ke DMZ, Kim Dong yang sudah tertati-tati saat berjalan tiba-tiba terjatuh ke bawah yang dikelilingi oleh tentara yang sudah bersiap siaga di
lapangan. Disinilah akhir hidupnya karena sudah masuk ke dalam kandang macan. Dan beruntung lagi Kyunam masih bisa menolong Kim lagi. Kyunam entah dari mana sudah masuk ke dalam barisan konvoi tentara dan berpura-pura menjadi bagian dari peleton tentara yang sudah disiapkan di DMZ. Seluruh tentara dikumpulkan ini ternyata untuk menyambut kedatangan Hyunsang ke DMZ dengan memberitahukan ke seluruh tentara untuk bergerak mencari dua pembelot yang sudah berhasil kabur dari DMZ. Jika ada yang berhasil menemukan akan mendapatkan bintang kehormatan. Kyunam dan Kim Dong memanfaatkan situasi berpura-pura di barisan pasukan hingga akhirnya masuk ke dalam dapur umum untuk bisa masuk melalui ventilasi yang bisa mengarahkan ke pos perbatasan terdepan. Tapi salah satu kamrat di MG mengetahui Kyunam dan Kim Dong ada di dapur umum karena suaranya berisik. Mungkin ia akan mendapatkan bintang kehormatan. Saat itu kamrat belum sempat masuk ke dapur umum dan berhasil keluar melalui ventilasi udara. Kyunam berhasil melewati pagar berduri yang sudah Kyunam lobangi untuk bisa lolos. Bukan mengikuti Kyunam, Kim Dong malah mencari kalung ibunya yang terjatuh saat ia ditangkap pertama kali. Kondisi ini membuat mereka diketahui oleh Hyunsang. Hyunsang yang sudah sampai di pos terdepan di regu tembak langsung memantau menggunakan pantulan cahaya untuk menemukan Kyunam. Kim Dong yang menemukan kalung ibunya sudah tersorot lampu dan langsung Kyunam berusaha membantu Kim Dong, berhasil menyelamatkan Kim Dong dan membawanya melewati lubang bawah tanah. Cuman Kim Dong sudah terluka berat dengan tembakan dan tidak mungkin lagi bisa kabur berlari bersama Kyunam. Kim Dong hanya bisa menitipkan kalung yang ia beli agar Kyunam membawanya ke selatan supaya bisa sampai ke ibunya sebagai kado ulang tahun dari Kim Dong Hyuk sebagai anaknya. Kyunam yang sudah di jalur yang ia buat dalam perencanaan pelarian. Mulai melawan Hyunsang dengan menembakkan lampu-lampu yang menyoroti Kyunam untuk menjadi target tembakan Hyunsang. Hingga akhirnya Hyunsang kehilangan jejak Kyunam di malam itu. Tanpa menggunakan cahaya, Kyunam terus berlari semalaman hanya menggunakan intuisinya dan radio yang pernah ia berikan ke Kim Dong. Kyunam hanya mengikuti sinyal radio untuk mengantarkannya ke selatan. Semakin besar sinyal itu berarti arah ke selatan sudah mendekat. Tidak memikirkan apakah akan terkena ranjau atau ia akan meninggoy konyol di tengah hutan belantara ini seperti hewan-hewan yang menginjak ranjau tanah yang dibuat oleh tentara penjaga zona perbatasan. Ia terus berlari hingga sampai di ujung perbatasan antara utara dan selatan. Akhirnya Kyunam melihat tentara selatan yang berpatroli. Mau meminta tolong, baru sempat ingin mendekat, Kyunam justru menginjak ranjau bersamaan dengan Hyunsang yang ada di belakangnya. Dua masalah sekaligus dihadapin oleh Kyunam dan sempat terjadi perbaguhan taman di antara mereka yang akhirnya Hyunsang mau melepaskan Kyunam dan membiarkan Kyunam mendekati tombol emergency call.
Hyun Sang mulai dilema apakah ia akan melepaskan Kyunam atau ia akan terus menangkap. Mungkin hal ini juga bisa membuat negaranya malu. Hyun Sang mulai menembaki Kyunam hingga masuk ke dalam gorong-gorong perbatasan antara dua negara. Dengan gigihnya ingin menjadi seorang pembelot meskipun sudah luka-luka berat akibat tembakan yang dihantam oleh Hyun Sang. Beruntung tentara selatan mendengarkan emergency call yang dilakukan oleh Kyunam dan bisa memegang jalur perbatasan. Akhirnya Hyun Sang melepaskan Kyunam dan ia ditolong oleh tentara selatan dan membawanya ke Korea Selatan menuju impian yang Kyunam inginkan. Memulai hidup baru di selatan dan memberikan kalung yang dititipkan oleh sahabatnya Kim Dong Hyuk ke ibunya sebagai kado ulang tahun. Dan Kyunam harus berbohong kepada ibu Kim Dong Hyuk bahwa anaknya bahagia sekali menjadi tentara di utara. Padahal anaknya telah dan habis. Terima kasih sudah menonton film Story NSTP. Film apa lagi yang akan kami suguhkan untuk Anda tentang pembelot, tentang kriminalisasi, horor, pemberontakan, atau action? Please komen di bawah ya, agar kami bisa menyuguhkan story film yang lebih menyukai para subscriber NSTV. Dan jangan lupa subscribe, penting untuk NSTV untuk melanjutkan channel ini. Dan bye-bye.